selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk membahas poin 1.5 mengenai software testing. Oke, perkenalkan nama anggota kelompok kita, saya Durana Melia dengan NIM 10.24.2300.184. Nama saya Fajar Maulana, saya dari kelompok 10 dari kelas SI 2302. Saya Muhammad Fahri Rafi dari kelas SI 2302 dengan NIM 102042330159. Berikut adalah overview presentasi kami pada hari ini. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua ada principles of software testing, yang ketiga ada why do we test software, yang keempat ada developer are not good tester, yang kelima ada factor affecting software testing, yang keenam ada independent testing, yang ketujuh ada kesimpulan, dan yang ke-8 ada penutup. Oke, dimulai dari definisi apa sih software testing itu. Jadi software testing adalah proses analisis perangkat lunak untuk menemukan perbedaan antara kondisi aktual dan juga kondisi yang diharapkan. Nah, tujuannya itu supaya kita tahu apakah software sudah sesuai dengan kebutuhan atau justru masih ada masalah seperti error, bug, ataupun defect. Nah, contoh gampangnya, error itu ketika user klik tombol check out di aplikasi tapi aplikasinya malah tutup tiba-tiba gitu kan. Nah, kesalahan seperti ini tuh bisa merugikan pengguna dan menurunkan kualitas aplikasi. Makanya testing itu sangat diperlukan oleh pengembang. Oke, lanjut ke prinsip. Nah, di sini prinsip pertama ini pengujian menunjukkan adanya cacat. Jadi, ketika kita sudah melakukan tes pada suatu perangkat lunak dan tidak menemukan error, itu bukan berarti software kita benar-benar bebas dari kesalahan. Nah, bisa saja ada error lain yang muncul ketika pengguna pakai skenario yang belum pernah kita tes. Yang kedua, ada pengujian secara menyeluruh itu mustahil. Jadi, nggak mungkin kita melakukan pengujian terhadap semua kemungkinan input atau kondisi. Solusinya adalah kita fokus ke input yang berisiko tinggi atau paling sering dilakukan user. Yang ketiga, ada pengujian dini. Jadi, maksudnya pengujian itu sebaiknya dilakukan sejak awal pengembangan dan bukan hanya di akhir. Jadi, ketika terjadi bug dan ketahuan lebih cepat, biaya yang dikeluarkan perusahaan akan jauh lebih murah untuk diperbaiki. Contohnya, kalau kita baru sadar ada kesalahan di desain database, setelah aplikasi jadi kan kita harus bongkar secara besar-besaran. Tapi kalau dites sejak awal, masalahnya dapat dicegah dengan lebih cepat. Keempat, ada pengelompokan cacat. Jadi, bug biasanya menumpuk di bagian tertentu software. Nah, contohnya pada aplikasi chatting, error itu lebih sering muncul ketika kita mengirim file secara besar. Nah, karena itu, pihak testing harus memfokuskan dan memberikan perhatian lebih ke area yang rawan error tersebut. Kelima, ada paradoks pestisida. Jadi maksudnya ketika kita mengetes dengan skenario yang sama secara terus-menerus, lama-lama tes itu sudah tidak efektif lagi. Jadi sebaiknya kita mengimprove terhadap test case untuk lebih banyak mengetahui kualitas perangkat lunak. Selanjutnya, pengujian bergantung pada konteks. Jadi metode pengujian itu harus disesuaikan dengan konteks software. Jadi kalau misalnya kita melakukan pengujian pengendali pesawat, itu tuh harus dilakukan pengujian super ketat dan juga dengan syarat-syarat tertentu. Karena kalau tidak, kalau terjadi error, itu tuh bisa mengancam keselamatan banyak orang. Tapi kalau misalnya kita melakukan software testing terhadap game mobile, tes itu bisa lebih fokus pada kenyamanan dan performa. Jadi diharapkan dalam pengujian software itu dilakukan analisis tujuan pengujian terlebih dahulu dan bukan hanya sekedar menguji tanpa tahu konteks pembuatan perangkat lunak. Yang selanjutnya ada pengujian harus ditelusuri ke persyaratannya. Maksudnya pengujian itu harus ditelusuri requirement atau kebutuhan pengguna. Contohnya, ketika membuat aplikasi restoran, kalau di requirement tertulis aplikasi harus punya fitur pencarian produk, maka harus ada test case yang benar-benar menguji fitur pencarian itu. Jangan sampai ada kebutuhan user yang nggak dites sehingga menyebabkan kerugian pada aplikasi. Yang ketujuh, keliruan, ketiadaan kesalahan. Jadi maksudnya tidak adanya bug bukan berarti software sudah sempurna. Bisa saja software berjalan mulus tapi nggak sesuai nih dengan kebutuhan user. Contohnya, ketika aplikasi restoran gak ada bug sama sekali tapi ternyata user gak bisa melakukan order online. Jadi meskipun aplikasi stabil, tetap saja gagal memenuhi kebutuhan utama pengguna. Selanjutnya, pengujian harus direncanakan sejak awal. Banyak orang berpikir software testing itu dilakukan setelah coding selesai, padahal idealnya testing itu sudah direncanakan sejak awal. Jadi contohnya ketika tahap desain, kita bisa mikirin gimana cara ngetes alur transaksi supaya nggak ada bug pada logika di kemudian hari. Selanjutnya, data cacat digunakan untuk fokus ke depan. Maksudnya ketika kita mendapatkan data bug yang pernah ditemukan, sebaiknya jangan diabaikan karena itu tuh bisa menjadi petunjuk area mana sih yang rawan error. Selanjutnya ada pengujian bertahap atau incremental. Jadi maksudnya pengujian ini sebaiknya dilakukan secara bertahap, bukan langsung semua sekaligus, atau yang biasa disebut dengan Big Bang testing. Contohnya, pengujian awal itu mengecek dulu nih modul login. Ketika modul login dipastikan aman, setelah itu melanjutkan ke modul dashboard, lalu modul transaksi. Dengan cara ini, kalau misalnya terjadi error, akan mudah dicari di
di modul mana gitu kan. Kalau langsung dites semuanya itu tidak akan efisien karena nyari sumber error jadi lebih ribet dan memakan waktu yang lama. Selanjutnya, pengujian itu fokus pada pengecualian. Jadi maksudnya pengujian ini harus fokus pada kondisi ekstrim atau pengecualian karena biasanya akan terjadi bug pada area tersebut. Contohnya, input umur min 5 tahun atau mengupload file dengan ukuran 10 GB dan juga berbareng dengan jumlah 999. Nah, kondisi ekstrim seperti ini sering bikin aplikasi itu error. Jadi harus diuji secara khusus dan juga mendalam untuk memaksimalkan performa aplikasi. Oke, masuk ke kenapa kita perlu menguji perangkat lunak. Jadi alasannya adalah proses pengembangan software itu tidak pernah sempurna. Jadi selalu berpotensi cacat ataupun error. Nah, kalau dibandingin dengan pabrik sereal, mereka tuh bisa bikin ribuan kotak identik tanpa dicek satu-satu. Tapi software itu unik. Setiap prosesnya itu berbeda, jadi kemungkinan error itu selalu ada. Nah, itulah kenapa software testing itu sangat penting supaya aplikasi yang dipakai user itu benar-benar aman, stabil, dan nyaman digunakan. Developer are not good tester. Mengapa pengembang tidak selalu menjadi penguji yang baik? Pertama, biasanya pengembang itu bias terhadap kodenya sendiri. Pengembang cenderung lebih tertarik pada fitur dan fungsi yang telah mereka buat dibandingkan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan dalam sistemnya. Yang kedua ada kurang objektivitas. Pengujian kan membutuhkan pandangan yang objektif terhadap sistem. Sedangkan pengembang biasanya terlalu terikat pada desain yang mereka buat dan tidak dapat melihat kelemahan atau bug-bug yang ada pada sistem. Yang ketiga ada keterbatasan waktu dan juga fokus. Pengembang seringkali fokus pada fitur-fitur baru dibandingkan pengujian kode secara menyeluruh. Yang keempat ada testing adalah keahlian tersendiri. Pengujian sistem atau perangkat lunak membutuhkan keterampilan dan pendekatan yang berbeda dibandingkan pengembangan perangkat lunak itu sendiri. Oleh karena itu pengujian harus dilakukan oleh tim yang khusus. Selanjutnya ada poin independent testing. Independent testing ada 4 poin, yaitu objektivitas yang lebih baik, menemukan bug, meningkatkan kepercayaan user, dan meningkatkan kualitas. Pertama, pentingnya pengujian independen. Yang pertama ada objektivitas yang lebih baik. Pengujian harus dilakukan oleh tim independen ini untuk memberikan pandangan yang lebih objektif karena mereka tidak terlibat dalam pengembangan sistem tersebut. Yang kedua ada menemukan bug. Biasanya penguji independen ini seringkali mendapatkan atau menemukan bug yang mungkin terlewatkan oleh pengembangnya sendiri karena mereka melihat perangkat atau sistem dari perspektif pengguna terakhir atau end user. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan user. Pengujian independen ini meningkatkan kredibilitas perangkat lunak atau sistem karena pengujian dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam pengembangan sistem tersebut. Yang keempat ada meningkatkan kualitas. Pengujian independen dapat memastikan perangkat lunak diuji secara menyeluruh dan memenuhi standar-standar kualitas yang diinginkan. Segitu aja dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kita di sini ada sumber. Saya dari sumber di sini. Untuk 1.3 udah keluar tester dan dari di sini ada testing independen. Saya mencakup dari buku ini. Oke, terima kasih. Kali ini saya akan membahas tentang Factors Affecting Software Testing. Pengujian ini tuh pengujian perangkat lunak yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam tim maupun dari luar proyek. Nah, memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan proses pengujian ini tuh berjalan efektif dan efisien. Nah, yang umumnya tuh ada 5. Yang pertama adalah people relationship.
Interaksi yang buruk antara tim dapat menciptakan persepsi negatif tentang pengujian, seperti anggapan bahwa pengujian hanya menghambat proses. Nah, solusi dari pengaruh negatif ini adalah kolaborasi yang baik antara penguji dan pengembang diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memastikan semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan produk berkualitas. Nah, yang kedua ada scope of testing. Kebutuhan pengguna, lingkup pengujian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir, bukan hanya berdasarkan asumsi tim pengembang. Nah, scope of testing ini ada satu lagi yaitu fokus pada user experience. Contohnya bagi pengguna, hal penting mungkin sederhana, jumlah klik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Pengujian harus berfokus pada hal-hal seperti ini. Nah, lalu yang ketiga ada understanding the value of the life cycle testing. Nah, yang pertama ada caranya itu ada dari sejak dini. Pengujian bukan hanya tahap akhir, sebaiknya pengujian dimulai sejak awal siklus pengembangan, bahkan sejak tahap perencanaan. Nah, manfaat dari kita memulai sejak dini yaitu dengan menguji lebih awal, potensi masalah dan kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat, dan pada akhirnya akan menghemat waktu dan biaya. Nah, yang keempat ada poor test planning atau perencanaan pengujian yang buruk. Tanpa perencanaan pengujian yang matang, seluruh proses akan menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Ini bisa mengakibatkan terlewatnya bug-bug penting dan membuang waktu serta sumber daya. Nah, isi rencana yang baik itu contohnya seperti sebuah rencana pengujian yang efektif harus mencakup beberapa komponen yang penting, tujuan yang jelas, sumber daya yang diperlukan, manusia maupun alat, jadwal yang realistis, serta metode dan teknik pengujian yang akan diterapkan. Nah, yang kelima yaitu testing constraints, batasan waktu. Ini adalah kendala yang paling umum. Jadwal proyek yang ketat sering memaksa pengujian yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Akibatnya, tim terpaksa mengurangi cakupan pengujian, melewatkan pengujian pada fitur-fitur non-esensial, atau bahkan tidak melakukan pengujian regresi sepenuhnya. Lalu ada batasan anggaran. Kekurangan dana dapat mempengaruhi segala hal, mulai dari jumlah penguji yang diperlukan hingga alat pengujian otomatis yang dapat dibeli. Tim medis harus mengandalkan pengujian manual atau alat gratis yang kurang canggih, yang berpotensi melewatkan bug-bug kompleks. Lalu yang ketiga adalah batasan sumber daya manusia. Tim pengujian yang tidak memiliki jumlah atau keterampilan yang memadai akan menjadi kendala. Misal, jika penguji tidak memiliki keahlian yang cukup dalam pengujian keamanan, celah keamanan mungkin tidak terdeteksi. Nah, cara kita menghadapi batasan-batasan ini, tim pengujian harus mampu memahami resiko dan melakukan prioritas. Mereka harus fokus pada area yang paling kritis dari aplikasi untuk memastikan bahwa fitur-fitur utama dan fungsionalitas ini telah diuji secara menyeluruh. Bahkan jika pengujian pada bagian lain harus dikurangi. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi kali ini yaitu software testing adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan keberhasilan produk. Tanpa pengujian yang tepat, perangkat lunak dapat menimbulkan masalah yang merugikan bagi pengguna-pengguna dan pengembang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang factors affecting software testing. Pengujian ini tuh pengujian perangkat lunak yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam tim maupun dari luar proyek. Nah, memahami faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan proses pengujian ini tuh berjalan efektif dan efisien. Nah, yang umumnya tuh ada 5. Yang pertama adalah people relationship. Interaksi yang buruk antara tim dapat menciptakan persepsi negatif tentang pengujian, seperti anggapan bahwa pengujian hanya menghambat proses. Nah, solusi dari pengaruh negatif ini adalah kolaborasi yang baik antara penguji dan pengembang diperlukan untuk membangun kepercayaan dan memastikan semua pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan produk berkualitas. Nah, yang kedua ada scope of testing. Kebutuhan pengguna, lingkup pengujian harus disesuaikan dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna akhir, bukan hanya berdasarkan asumsi tim pengembang. Nah,
Scope of testing ini ada satu lagi, yaitu fokus pada user experience. Contohnya bagi pengguna, hal penting mungkin sederhana, jumlah klik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Pengujian harus berfokus pada hal-hal seperti ini. Nah, lalu yang ketiga ada understanding the value of the life cycle testing. Nah, yang pertama ada caranya itu ada dari sejak dini. Pengujian bukan hanya tahap akhir, sebaiknya pengujian dimulai sejak awal siklus pengembangan, bahkan sejak tahap perencanaan. Nah, manfaat dari kita memulai sejak dini yaitu dengan menguji lebih awal, potensi masalah dan kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki lebih cepat, dan pada akhirnya akan menghemat waktu dan biaya. Nah, yang keempat ada poor test planning atau perencanaan pengujian yang buruk. Tanpa perencanaan pengujian yang matang, seluruh proses akan menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Ini bisa mengakibatkan terlewatnya bug-bug penting dan membuang waktu serta sumber daya. Nah, isi rencana yang baik itu contohnya seperti sebuah rencana pengujian yang efektif harus mencakup beberapa komponen yang penting, tujuan yang jelas, sumber daya yang diperlukan, manusia maupun alat, jadwal yang realistis, serta metode dan teknik pengujian yang akan diterapkan. Nah, yang kelima yaitu testing constraints, batasan waktu. Ini adalah kendala yang paling umum. Jadwal proyek yang ketat sering memaksa pengujian yang dilakukan dalam waktu yang singkat. Akibatnya, tim terpaksa mengurangi cakupan pengujian, melewatkan pengujian pada fitur-fitur non-esensial, atau bahkan tidak melakukan pengujian regresi sepenuhnya. Lalu ada batasan anggaran. Kekurangan dana dapat mempengaruhi segala hal, mulai dari jumlah penguji yang diperlukan hingga alat pengujian otomatis yang dapat dibeli. Tim medis harus mengandalkan pengujian manual atau alat gratis yang kurang canggih, yang berpotensi melewatkan bug-bug kompleks. Lalu yang ketiga adalah batasan sumber daya manusia. Tim pengujian yang tidak memiliki jumlah atau keterampilan yang memadai akan menjadi kendala. Misal, jika penguji tidak memiliki keahlian yang cukup dalam pengujian keamanan, celah keamanan mungkin tidak terdeteksi. Nah, cara kita menghadapi batasan-batasan ini, tim pengujian harus mampu memahami resiko dan melakukan prioritas. Mereka harus fokus pada area yang paling kritis dari aplikasi untuk memastikan bahwa fitur-fitur utama dan fungsionalitas ini telah diuji secara menyeluruh. Bahkan jika pengujian pada bagian lain harus dikurangi. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapat dari presentasi kali ini yaitu software testing adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan kualitas dan keberhasilan produk. Tanpa pengujian yang tepat, perangkat lunak dapat menimbulkan masalah yang merugikan bagi pengguna-pengguna dan pengembang. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.